Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Anggreni selaku dosen pengampu mata kuliah PAUD Inklusi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan rancangan program layanan PAUD Inklusi untuk anak tunanetra. Analisis anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunanetra. Tunanetra adalah istilah untuk individu atau seorang anak yang mengalami gangguan pada penglihatan, baik itu gangguan secara sebagian atau low vision maupun seutuhnya atau buta total. Gangguan ini dapat menghambat individu atau anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan dalam proses menerima pendidikan. Beberapa aspek yang dapat dianalisis pada anak tunanetra meliputi yang pertama yaitu kondisi medis atau jenis gangguan. Kita dapat mengidentifikasi jenis gangguan yang terjadi pada anak tersebut, termasuk jenis gangguan yang low vision atau buta total. Kemudian kita juga dapat melihat penyebab terjadinya gangguan tersebut. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Kita dapat mengidentifikasi apakah anak tersebut dengan keterbatasan yang mereka miliki dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian apakah dia bisa mengontrol emosi dan frustasinya yang mungkin akan muncul karena terjadinya keterbatasan tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif dan akademik. Apakah anak dengan gangguan tunanetra dapat menerima pembelajaran jika nanti akan dimasukkan ke sekolah biasa maupun sekolah inklusi. Kemudian kita juga perlu melihat keterampilan fungsional. Yang dimaksud dengan keterampilan fungsional yaitu bagaimana cara anak menghadapi lingkungan di sekitarnya yang mungkin tidak bisa penuh mendukung keterbatasan mereka. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk memahami kebutuhan anak tunanetra agar mereka juga dapat menerima pendidikan setara dengan anak. Baik, yang selanjutnya adalah hambatan. Anak berkebutuhan khusus ini sering menghadapi hambatan yang mempengaruhi perkembangan anak. Di antara hambatan-hambatan yang umum dialami oleh anak berkebutuhan khusus ini adalah yang pertama yaitu hambatan fisik. Nah, seperti lingkungan yang belum ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dan fasilitas yang tidak memadai seperti kursi roda atau kebutuhan fisik yang lainnya. Kemudian dalam hambatan fisik ini juga terdapat gangguan motorik. Beberapa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesulitan dalam melakukan gerakan tubuh yang sederhana seperti berjalan, kemudian berbicara atau koordinasi dengan tangan dan matanya. Kemudian yang kedua adalah hambatan kognitif dan akademik seperti kesulitan belajar dalam hal memahami materi pelajaran, kemudian kesulitan untuk memproses informasi atau memiliki keterlambatan dalam perkembangan kognitif, dan juga anak dengan gangguan autisme yang kesulitan dalam memahami instruksi verbal atau menanggapi situasi sosial. Kemudian hambatan yang ketiga adalah yaitu hambatan sosial emosional. Anak berkebutuhan khusus ini sering merasa dirinya itu asing atau tidak diterima oleh teman-temannya dan dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan berinteraksi di lingkungannya.
Dan juga masalah emosional anak berkebutuhan khusus ini sering rentan mengalami kecemasan, depresi, kemudian perasaan tidak percaya diri, diakibatkan karena perbedaan dengan teman-teman sebayanya tadi. Kemudian yang hambatan yang keempat adalah berkomunikasi, hambatan dalam berkomunikasi. Anak berkebutuhan khusus ini terkadang kesulitan dalam mengarahkan kebutuhan mereka dan juga kesulitan untuk memahami percakapan, sehingga mereka membutuhkan alat bantu seperti alat bantu komunikasi. Kemudian yang hambatan yang kelima adalah hambatan lingkungan dan kurikulum pendidikan, seperti kurangnya akses pendidikan, pendidikan yang inklusif, kemudian sumber daya pendidikan yang tidak memadai, dan juga kurangnya dukungan khusus seperti kurangnya pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus dalam proses belajarnya. Kemudian hambatan yang keenam adalah stigma dan diskriminasi. Anak berkebutuhan khusus ini sering menghadapi stigma di masyarakat yang mengarah pada diskriminasi. Kemudian diskriminasi atau tidak kesetaraan dalam aspek kehidupannya, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus, sehingga sering ada perilaku atau sikap yang kurang mendukung untuk anak berkebutuhan khusus ini. Dari hambatan-hambatan tersebut, cara mengatasinya perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari pihak keluarga, kemudian pihak sekolah, pihak komunitas, kemudian kebijakan dari pemerintah yang fokus pada aksesibilitas, kesetaraan, dan juga Kebutuhan khusus anak tunanetra. Menurut Persatuan Tunanetra, bahwa tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, sampai dengan mereka yang memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatan tersebut untuk membaca tulisan biasa, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk mengatasi hambatannya. Berikut beberapa